Selamat pagi semuanya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita karena kita percaya pada zaman akhir ini Tuhan sedang bergerak. Ya, iblis boleh melancarkan segala kekuatannya, tapi itu akan percuma karena kekuatan iblis sudah tidak ada. Yang ada hanya kelemahannya dan semakin lama dia semakin lemah. Ya, itu sebabnya walaupun dia sudah bekerja keras, tetap ini yang kita tahu. Sorga lebih terisi daripada neraka. Penghuni sorga akan lebih banyak daripada penghuni neraka. Karena kita percaya nama Tuhan, nama di atas segala nama, itu nama yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan dengan namanya, maka segala sesuatu akan dipulihkan. Dan kita percaya ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Jadi kita sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, ayo bangkit. Ayo bangkit, jangan diam saja karena sudah terlalu lama kita duduk diam. Ini waktunya kita bangkit untuk menyatakan kuasa sorga. Untuk menyatakan kuasa Tuhan. Menyatakan kuasa nama di atas segala nama. Bekerja di dunia ini, bekerja di bumi ini. Di mana kita ada di dalamnya. Kita bisa menjadi representasi Tuhan. Dan kita membawa kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga orang-orang tahu bahwa kerajaan sorga itu ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena penghuni sorga ada di sini. Ya, Tuhan sedang bekerja dan izinkan dia bekerja terus dalam hidup kita. Sehingga ketika dia membangkitkan kita, maka kita juga bisa membangkitkan orang lainnya. Karena kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa melawannya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anaknya diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Nah, pakai kuasa ini. Kalau ada masalah, jangan down. Jangan turun. Kalau ada masalah, taklukkan. Karena pemenang bukan berarti tidak ada masalah apa-apa. Pemenang berarti ada yang dikalahkan. Jadi kalau ada sakit penyakit, ada masalah, taklukkan itu. Kita pemenang. Pastikan bahwa kita adalah pemenang. Pastikan di dalam kita ada roh seorang pemenang. Nah, kita percaya Yesus selama ada di dunia ini sudah melakukan segala sesuatu. Dengan ketaatan mutlak yang dimilikinya. Dia melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki. Dan dia lakukan itu dengan ketaatan penuh sampai dia mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga dengan kematian Yesus, dosa-dosa kita ditebus. Darahnya menyucikan kita, menguduskan kita. Sehingga hubungan kita dengan Bapa terbuka kembali. Tidak ada tabir lagi. Ya, tidak ada lagi penghalang lagi. Hubungan kita dengan Tuhan. Waktu Adam ada di Taman Eden, hubungannya dengan Bapa itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, tidak bisa berhubungan kembali. Dan ketika Yesus mencurahkan darahnya untuk kita, hubungan itu dikembalikan. Sehingga kita kembali bisa bersekutu dengan Bapa kita. Haleluya, haleluya. Dan Yesus tidak berujung kepada kematian. Karena setelah Yesus mati pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia bangkit. Dan banyak saksinya. Murid-muridnya menjadi saksi. Karena Yesus bangkit, maka kita para manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Yesus, maka kita pun tidak berujung kepada kematian. Karena pada saat tubuh kita mati, justru saat itulah kita masuk dalam kehidupan yang kekal. Dia Allah kita yang luar biasa. Karena Yesus bangkit. Yesus yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Itu sebabnya Yesus dikatakan yang sulung. Dan kita memiliki roh dari yang sulung itu. Sehingga kita akan bangkit bersama-sama. Tetapi sebelum tubuh kita mati, kita akan menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan mewujudkan agenda Tuhan di muka bumi ini. Sehingga semua yang dikehendaki oleh Tuhan
itu terjadi di muka bumi ini. Dan saya percaya ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan firman-Nya bukan hanya di dalam hati kita saja, tetapi Tuhan juga memberikan firman-Nya di dalam mulut kita. Dan ketika kita mendeklarasikan firman, maka karena kita mendeklarasikannya di dalam nama Yesus, maka nama di atas segala nama itu yang memiliki kuasa akan membuat semua firman yang kita deklarasikan menjadi kenyataan. Terjadi dalam hidup kita. Yakinkan dalam hatimu, bangun imanmu. Ya, bangun iman percayamu, perkuat lagi iman percayamu sampai yang kau deklarasikan menjadi kenyataan. Dia Allah kita yang luar biasa. Setelah Yesus bangkit, dia seharusnya naik ke sorga. Tetapi Yesus minta 40 hari untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya murid-muridnya nanti melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Ya, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu setelah itu Yesus naik ke sorga. Yesus naik ke sorga. Lalu dia menyelesaikan segala sesuatunya. Kemudian Bapa mendudukkan Yesus di sebelah kanannya. Yesus memiliki tahtanya. Yesus duduk di tahtanya. Dan firman Tuhan berkata di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita pun kalau menang kita akan didudukkan setahta dengan Kristus. Haleluya. Ini kemuliaan yang lebih besar dari apapun juga. Dia Allah kita yang luar biasa. Dan karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus, maka Bapa memberikan Yesus nama di atas segala nama. Dan dengan nama di atas segala nama, artinya nama ini akan berada di atas segalanya. Di atas daripada nama yang bisa disebut. Jadi apa yang bisa disebut? Penyakit itu bisa disebut, saudara. Artinya itu ada di bawah. Tidak ada di tubuh. Ada di bawah. Jadi kita harus perkuat iman percaya kita bahwa sakit itu ada di bawah. Ayo kita bangkit, deklarasikan firman. Kekurangan ada di bawah. Kan kekurangan bisa disebut. Ada di bawah. Karena Yesus datang untuk kita itu memberikan hidup. Bukan kematian, memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi tubuh ini karena Kristus telah diberikan kepada gereja sebagai kepala. Dan kita sebagai gerejanya adalah tubuh Kristus. Tubuh ini tidak mengerti kekurangan seharusnya. Karena Tuhan memberikan minimal cukup, tetapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Jadi kita tahu bahwa seharusnya kita hidup dalam kelimpahan. Maka deklarasikan firman. Bukan berarti hati kita dicondongkan kepada kelimpahan harta. Tetapi yang Yesus berikan kepada kita kelimpahan. Pertama-tama kelimpahan di dalam roh. Roh kita berkobar-kobar sehingga ketika kita mendeklarasikan sesuatu yang kita deklarasikan tidak pernah bertentangan dengan firman. Selalu selaras dengan firman. Nah, Yesus sudah naik ke sorga. Dan Yesus sudah berkata, kalau Yesus pergi kepada Bapa, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus. Akan meminta Roh Kudus dicurahkan. Tetapi pada saat itu murid-murid diminta nantikan. Nantikan janji Bapa ini, nantikan Roh Kudus. Jadi disuruh menanti. Nah, kita harus tahu, menanti bagi orang-orang di dunia ini adalah pekerjaan yang membosankan. Nah, saudara jangan berpikir kalau menanti itu enak. Menanti itu nggak enak. Tetapi kita mau lihat dari firman Tuhan. Bahwa walaupun dunia ini berkata menanti adalah pekerjaan yang membosankan. Ternyata kalau kita punya firman, menanti bukan pekerjaan yang membosankan. Oh haleluya, kita harus berada di atas apa kata dunia. Karena semua ada di bawah kaki kita. Kita harus ada di atasnya. Nah yang pertama, ini judulnya adalah kekuatan untuk menanti. Poin yang pertama, ketahui dengan pasti
apa dan siapa yang kita nantikan. Kalau kita mau memiliki kekuatan untuk menanti, kita harus tahu dengan pasti, apa dan siapa yang kita nantikan. Kisah 1 ayat 45, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ketahui dengan pasti apa dan siapa yang kita nantikan. Janji Bapa, Roh Kudus. Jadi dua. Yang pertama dikatakan janji Bapa. Yang kedua Roh Kudus. Janji Bapa yang terutama ternyata bukan berkat materi. Janji Bapa yang terutama adalah Roh Kudus. Karena dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka Roh Kudus akan membuat roh kita berkobar-kobar, akan menyingkapkan segala firman yang telah disampaikan, firman yang sudah ditulis, itu akan disingkapkan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan itu berkat yang jauh lebih besar daripada berkat materi. Karena kalau rohmu hidup, engkau tidak pernah hidup dalam kekurangan, engkau tidak pernah hidup dalam kelemahan. Engkau akan senantiasa kuat. Sehingga engkau bisa menaklukkan dunia ini. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Yesus harus pergi supaya apa? Supaya penghibur itu datang kepada kita. Artinya ini sesuatu yang penting karena Yesus berkata adalah lebih berguna, adalah lebih penting, adalah lebih bermanfaat kalau aku pergi kepada Bapa. Karena ketika Yesus ada di dunia, Yesus sudah memulai, Yesus sudah menjadi pola, Yesus sudah menjadi contoh bagi murid-muridnya. Dan untuk bisa lebih efektif, murid-muridnya harus menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Nah, Yesus harus pergi supaya Yesus bisa mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Karena urutannya begitu. Yesus harus menyelesaikan segala sesuatu di sorga. Setelah Yesus menyelesaikan segala sesuatu di sorga, dia didudukkan di sebelah kanan tahta Allah. Maka Roh Kudus baru dicurahkan. Roh Kudus baru diutus. Nah, para murid menantikan janji Bapa. Menantikan Roh Kudus. Mereka tahu pasti yang mereka nantikan adalah Roh Kudus. Jadi apa yang engkau nantikan di dunia ini? Nantikanlah perkara-perkara rohani. Jangan nantikan perkara-perkara jasmani. Karena sebenarnya segala sesuatu itu yang terjadi di alam lahiriah, terjadinya di alam roh dulu. Kalau engkau menang di dalam roh, engkau akan menang dalam alam lahiriah. Ya, kalau engkau berkelimpahan di dalam roh, engkau akan berkelimpahan di dalam alam lahiriah. Ya, dunia tidak bisa menekan engkau, tetapi engkau yang akan menekan dunia. Nah, kita tidak bisa menang kalau tertekan. Nah, kita harus bebas. Itu sebabnya Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita. Pada saat itu murid-muridnya tidak tahu berapa lama harus menanti. Kan Yesus tidak berkata, nantikanlah Roh Kudus, nantikanlah janji Bapa 10 hari. Tidak. Yesus berkata, nantikanlah janji Bapa. Dan mereka menantikan. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, ini akan menjadi pekerjaan yang membosankan. Menanti orang percaya dan orang tidak percaya itu beda. Ya, nanti kita lihat bedanya di mana. Ya. Mereka tahu yang dijanjikan ini penting. Kalau saudara melihat di kitab Lukas,
Itu setelah Yesus naik, itu dikatakan para murid ini bersukacita. Kenapa? Kok pisah malah bersukacita? Karena apa? Karena kalau Yesus pergi, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk dicurahkan dalam hidup murid-muridnya. Nah, kalau Yesus pergi dan Roh Kudus dicurahkan, maka pekerjaan Tuhan akan dilanjutkan. Saudara perhatikan, setelah Yesus naik, pekerjaan Tuhan seperti terhenti. Tidak ada lagi yang mengabarkan Injil Kerajaan. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, baru mulai lagi. Oh, haleluya. Terkadang kita yang suka mau apa-apa, maunya cepat. Nah, murid-murid diajar, jangan menentukan waktu sendiri. Biar Tuhan yang menentukan waktunya. Dia harus menanti. Nah sekarang menanti tanpa tahu kapan. Entah setahun, entah 2 tahun, entah sampai mati. Pokoknya disuruh menanti. Tetapi ini yang kita sama-sama tahu. Kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya pasti digenapi. Ketika murid-muridnya disuruh menanti Roh Kudus, menanti janji Bapa, Roh Kudus dicurahkan. Sekarang apa yang kau nantikan? Pastikan kau tahu apa yang kau nantikan. Kalau engkau menantikan sesuai dengan yang Tuhan mau, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu. Kalau engkau melihat keluargamu tidak sesuai dengan firman, berdoa. Dan setelah itu nantikanlah pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam keluargamu. Ya, nantikan. Jangan berpikir ini semua gara-gara uang. Kalau kurang uang jadinya ribut melulu. Saudara tidak tahu, orang yang kelebihan uang pun sering ribut. Jadi bukan uang masalahnya. Masalahnya di situ engkau tidak menghadirkan Tuhan. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, ayo hadirkan Tuhan dimanapun engkau berada. Biar orang tahu bahwa Tuhan tetap hidup. Tuhan tidak pernah berujung kepada kematian. Tuhan tetap hidup. Dia Allah kita yang berkuasa. Poin yang kedua. Ketahui syarat-syarat untuk menerima apa yang kita nantikan. Ketahui syarat-syarat untuk menerima apa yang kita nantikan. Rupanya ada syarat-syaratnya saudara. Yohanes 16 ayat 7 tadi berkata, Yesus berkata, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa supaya aku bisa mengutus Roh Kudus kepadamu. Artinya syarat yang pertama, Yesus harus pergi. Jadi untuk sementara waktu, murid-muridnya berpisah dengan Yesus. Tetapi kenapa mereka bersukacita? Sekali lagi, ini yang membuat mereka bersukacita. Pertama, pekerjaan Tuhan akan dilanjutkan nanti. Tidak berhenti sampai di situ. Yang kedua, Yesus yang sudah pergi kepada Bapa nanti akan datang lagi yang kedua kalinya. Dan sama seperti Yesus pergi kepada Bapa, demikianlah ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi ada pengharapan yang besar. Ini yang membuat murid-muridnya bersukacita. Nah, tahukah kita ketika kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan berjanji kepada kita, itu adalah pengharapan yang besar bagi kita. Kenapa? Karena harapan yang ada di dalam kita itu akan menjadi kenyataan. Akan diwujud nyatakan oleh Tuhan. Kalau engkau memiliki pengharapan yang berasal dari Tuhan, engkau memiliki pengharapan yang berasal dari firman, dengan dasar firman, maka Tuhan akan mewujud nyatakan semua yang engkau deklarasikan. Karena kalau firman sudah dilepaskan, itu harus terjadi, harus ada penggenapannya. Tidak ada lagi yang tidak ada penggenapannya. Pada zaman akhir ini Tuhan akan bergerak. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Dia akan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Dan sebagai orang-orang benarnya, sebagai orang percayanya, nantikanlah Roh Kudus bekerja di dalammu. Nantikanlah Roh Kudus bekerja di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di dalam kota dan bangsamu. Dan melalui engkau orang-orang percaya. Haleluya. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Ini sudah waktunya kita menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya.
Dia Allah kita, dia harus ada di posisi yang atas. Lanjut. Syarat apa yang harus kita ketahui untuk menerima yang kita nantikan? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, itu dikatakan, jangan tinggalkan Yerusalem atau tetap tinggal di Yerusalem. Makanya ketika ada dua orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus, Yesus mesti putar balik supaya mereka kembali ke Yerusalem. Karena Roh Kudus akan dicurahkan di Yerusalem. Ya. Kenapa di Yerusalem? Karena Yerusalem tempat murid-murid Yesus berada. Jadi saudara harus tahu, tempat di mana orang-orang benar berada, tempat di mana orang-orang percaya berada, disitulah akan terjadi pencurahan roh. Lalu lihat Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Jadi Bapa yang menjanjikan, tapi Yesus yang mengirim. Kenapa begitu? Karena segala sesuatu telah diberikan kepada Yesus. Ya, Bapa sudah memberikan kepada Yesus, sehingga Bapa yang menjanjikan, tapi Yesus yang melaksanakan. Nah sekarang, kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang melakukan? Kita. Ya, kalau firman sudah dilepaskan, siapa yang melakukan? Kalau itu berupa perintah, siapa yang melakukan? Kita. Jangan berharap orang lain. Kita harus seperti Yesaya yang berkata, ini aku, utuslah aku. Jangan kalau ada pekerjaan, saudara mulai melihat yang lain, bukan melihat diri sendiri. Kalau berkat, lihat diri sendiri, enggak lihat orang lain. Enggak begitu. Kalau ditanya, siapa yang bisa kuutus? Kita bisa berkata, ini aku, utuslah aku. Kalau firman dilepaskan, apakah kita bisa berkata seperti itu? Nah masalahnya, untuk berkata, ini aku, utuslah aku, itu ada kriterianya. Kalau saudara berkata, ini aku, utuslah aku, tidak sesuai dengan kriteria, tidak bisa. Tidak akan bisa. Baca Kisah Rasul pasal 6. Itu ada kriteria untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya. Di dalam crossover, itu ada diberitahu tentang 7 pelayan diakonia. Ya, nanti saudara akan melihatnya apa kriterianya di sana. Jadi kalau orang berkata ini aku utuslah aku, itu bukan langsung oh ya ini mau udah diutus. Enggak begitu. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu baru bisa diutus. Jadi saudara harus tahu syarat-syaratnya. Saudara baca sendiri dan nanti nonton episode tentang 7 pelayan diakonia, saudara akan tahu di situ. Kalau saudara tahu, saudara tinggal mengikuti. Ya, jadi Yesus akan mengirim apa yang dijanjikan oleh Bapa. Ya, Yesus yang melakukan. Dan sekarang kita sebagai anak-anak Allah yang ada di muka bumi ini, kita yang melakukan. Di sorga, Yesus yang melakukan. Di sini kita yang melakukan. Karena Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Lalu lanjut ayatnya, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu bukan Roh Kudus yang biasa-biasa saja. Tapi Roh Kudus yang berasal dari tempat maha tinggi dan memiliki kuasa. Sampai engkau diperlengkapi dari kuasa tempat tinggi. Makanya ketika Roh Kudus dicurahkan, barulah di situ para murid berubah menjadi para rasul. Para rasul ini mulai mengadakan tanda-tanda heran dan ajaib. Mulai ada mujizat-mujizat. Sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka hanya bisa menantikan. Ya. Lalu yang selanjutnya, syarat apa saja? Tadi yang pertama Yesus harus pergi
kita harus tinggal di Yerusalem. Yerusalem adalah kota Allah. Ya. Lalu, Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Kita baca Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berarti janji ini bukan hanya untuk murid-murid Yesus saja, tetapi untuk semua orang, sebanyak mungkin orang, bahkan yang jauh sekalipun. Untuk mereka yang dipanggil dalam nama Tuhan. Dan untuk menerima karunia Roh Kudus, engkau harus menerima Yesus Kristus terlebih dahulu. Ya, engkau harus bertobat dan menerima Yesus Kristus. Artinya apa? Orang yang menerima Yesus akan memiliki Roh Kristus. Dan hanya orang yang memiliki Roh Kristus akan menerima Roh Kudus. Jadi kalau kita masih belum bertobat, pertobatannya masih perlu dipertanyakan. Itu yang menyebabkan sudah terima baptisan Roh Kudus, kok Roh Kudus seperti tidak bekerja? Karena pertobatan kita masih dipertanyakan. Ayo sekarang izinkan Tuhan benar-benar membuat kita menjadi pribadi yang bertobat, yang menanggalkan identitas lama kita. Kita memakai identitas baru. Karena di dalam Tuhan, ciptaan yang lama itu sudah berlalu. Ciptaan yang baru itu telah datang. Jadi yang namanya pertobatan, artinya karakter lama udah gak ada sama sekali. Adanya karakter baru. Ya, cara lama tidak ada sama sekali, yang ada cara baru. Karena kita adalah ciptaan baru. Kita tidak pakai cara-cara dunia lagi, tetapi kita pakai cara-cara sorga. Ya, karena Tuhan yang akan membackup kita. Haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Poin yang ketiga sekarang, benar. Poin yang ketiga, selaraskan hati dan pikiran dengan firman. Selaraskan hati dan pikiran dengan firman sehingga mengetahui apa yang harus dilakukan saat menanti. Nah ini yang saya katakan. Menanti bagi orang dunia adalah pekerjaan yang membosankan. Tetapi menanti di dalam Tuhan tidak pernah membosankan. Karena apa? Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita menantikan. Tetapi kita harus selaraskan hati dan pikiran dengan firman. Baru kita tahu apa yang harus dilakukan. Lukas 24 ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi yang pertama, di dalam menanti kita harus bersukacita. Ya, karena kalau orang dunia menanti, itu biasanya menggerutu. Karena kalau orang menanti, yang dinantikan itu maunya kan cepat-cepat datang. Betul. Kalau kita misalnya dijanjikan, hari ini saya akan datang. Ya, saya akan datang bawa yang engkau inginkan. Tapi gak dikasih tahu jamnya. Dari pagi kita udah nantikan. Dan kita berharap orang ini akan datang. Dan selama menanti, kita gak suka cita. Kita deg-degan, kita menggerutu, apalagi kalau udah makin malam. Nggak hari ininya dia jam 12 malam kurang 1 detik. Masih hari ini. Ya. Jadi kita menggerutu, ini benar gak sih ngomongnya? Katanya hari ini. Mulai tanggalkan, itu manusia lama. Sekarang kalau kita menantikan apa yang kita minta kepada Bapa, maka hati kita harus diliputi oleh sukacita. Nah ini yang harus kita tahu. Saudara mungkin gampang bilang amin.
Tapi melaksanakannya itu agak susah. Ketika kita menantikan, kenapa kita diliputi oleh sukacita? Hanya orang yang di dalamnya ada firman, dia bisa merasakan sukacita. Jadi artinya ketika meminta kepada Bapa, yang diminta itu sesuai dengan firman. Itu sebabnya ketika menantikan pun kita diliputi dengan sukacita ilahi. Bukan sukacita yang dari dunia ini. Karena sukacita dari dunia ini akan kita dapatkan ketika apa yang kita nantikan itu sudah terjadi. Tetapi sukacita dari sorga sebelum itu datang kepada kita. Kita sudah diliputi oleh sukacita sorgawi. Ada damai sejahtera yang berasal dari sorga turun atas kita. Sehingga ketika kita menantikan, kayak enggak menantikan. Jadi yang pertama itu diliputi dengan sukacita. Lalu berada dalam bait Allah. Atau saya simpulkan saja. Selama menantikan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama saudara seiman. Bersama-sama dengan saudara seiman yang lain. Dalam bait Allah. Jadi kalau saudara menantikan, tapi engkau berkumpul dengan orang-orang yang tidak seiman, engkau berkumpul tidak dengan orang-orang yang satu DNA, nah itu bagaimana ya? Membosankan sekali. Udah bicara dari A sampai Z, sampai balik lagi dari A sampai Z lagi, masih belum datang juga. Nah itu membosankan. Tetapi kalau kita menantikannya di dalam Tuhan dan kita tahu apa yang kita nantikan, maka kita diliputi dengan sukacita. Kenapa? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang satu DNA, orang-orang yang sama seperti kita, maka kita semua itu saling menguatkan. Karena orang-orang yang satu DNA, yang satu destiny, satu agenda dan hanya agenda Tuhan, mereka tidak pernah akan saling menjatuhkan. Mereka akan saling membangun satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka tidak akan bosan. Ada sesuatu kegairahan ketika berkumpul bersama-sama saudara seiman. Haleluya. Lalu Lukas 10. Kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Lukas 10 ayat 38. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, berarti yang ketiga, mendengarkan firman Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Perhatikan yang dilakukan oleh Maria. Ketika kita menantikan Tuhan, itu saatnya kita mendengarkan firman Tuhan terus-menerus. Bukan melayani. Ya. Ayat 33, ayat 39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang yang bernama Maria. Ya, Marta punya saudara yang namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa Maria terus mendengarkan firman Tuhan? Biar firman Tuhan tertanam dalam hatinya. Karena untuk melayani Tuhan, kalau di dalamnya tidak ada firman, maka apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Apa yang dilakukan oleh Marta menjadi sia-sia. Padahal yang dia lakukan sudah banyak. Tetapi masalahnya yang dia lakukan bukannya salah. Masalahnya yang dia lakukan tidak ada dasar firman-Nya. Yesus datang ke situ untuk bicara. Tetapi Marta melayani Yesus dengan masak di dapur, dengan mengambil ini, mengambil itu, dan tidak mau duduk di kaki Yesus seperti Maria. Padahal yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan adalah duduk dekat kakinya dan dengarkan perkataannya. Dengarkan firman Tuhan terus menerus. Nah kadang ketika kita sedang bersemangat. Saya tidak bisa bilang roh saudara berkobar-kobar. Tetapi ketika saudara semangat. Saudara maunya melakukan.
Nah, kita harus tahu Tuhan maunya apa. Tuhan maunya kita menantikan. Bagaimana cara menantikannya? Dengar firman. Terus menerus. Nah, ini perlu kekuatan. Makanya kita perlu kekuatan untuk menanti. Tidak semua orang bisa memiliki kekuatan untuk menanti. Dan bisa dipastikan orang-orang dunia tidak bisa memiliki kekuatan untuk menanti. Itu sebabnya ketika mereka mau kaya, mereka nggak bisa menanti. Harus ambil uang. Uang siapa aja diambil. Supaya bisa cepat kaya. Nah, itu bukan dari Tuhan. Kita harus punya kekuatan untuk menanti. Ketika dikatakan, dengar firman Tuhan terus menerus. Ini sudah ada videonya. Sudah ada di YouTube. Bisa tidak dengarkan terus menerus. Sampai kita paham. Sampai kita mengerti. Dan ketika diaplikasikan, saudara jelas tahu apa yang harus diaplikasikan. Apa yang harus dilakukan. Terkadang ketika disuruh dengar firman Tuhan terus menerus sampai paham. Merasa baru terima sedikit. Jadi kalau dengar satu khotbah, itu yang masuk itu baru berapa persen aja. Nggak mungkin 100%. Baru sedikit merasa saya sudah dengar. Terus langsung mau diaplikasikan. Giliran diaplikasikan, tidak tahu bagaimana caranya dan akhirnya pakai cara sendiri. Dan ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang dikatakan, mulai mengeluh. Kok hasilnya nggak sesuai? Ya caranya nggak sesuai. Pasti hasilnya tidak sesuai. Kalau caranya sesuai, hasilnya akan sesuai. Miliki kekuatan untuk menanti. Dengar firman terus menerus. Ini udah dengar sekali, dengar lagi. Udah 2 kali, dengar lagi. Udah 3 kali, dengar lagi. Saudara tahu saya mendengar firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang sama. Supaya apa? Supaya itu masuk dalam hati. Masuk dalam pikiran. Dan ketika keluar dari mulut, itu benar-benar firman. Dan ketika diaplikasikan, tahu pasti, oh maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Karena waktu dengar pertama, itu banyak yang miss. Dan missing linknya juga banyak. Jadi dari poin 1 sampai poin 5 sudah dengar semua, tapi yang kecantol poin 1 sama poin 4. Nah itu ada missing link, poin 2, poin 3-nya nggak ada. Makanya perlu dengar lagi. Dengarnya bukan sambil masak. Kalau sambil masak nggak bisa masuk. Dengar dengan penuh perhatian. Dengar dengan penuh perhatian. Itu sebenarnya perlu dicatat. Dicatat. Ketika dengar, lihat catatannya. Udah benar belum? Jangan-jangan salah nulis. Lihat lagi. Kalau sudah benar, ada tambahannya enggak? Supaya lebih jelas. Tulis lagi. Catatannya nanti enggak rapi. Enggak apa. Yang penting saudara ngerti. Daripada saudara catat dengan rapi, tetapi saudara tidak mengerti. Ya, saudara kasih tanda panah ke sini. Tanda panah, enggak apa. Yang ngerti saudara sendiri. Orang lain yang lihat catatan saudara tidak mengerti. Tidak apa. Yang penting saudara mengerti, ketika saudara mau membangkitkan orang lain, mau memperlengkapi orang lain, saudara sudah punya ilmunya di dalam. Bukan di buku lagi, tetapi di dalam. Miliki kekuatan untuk menanti. Menanti itu perlu kekuatan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan, saudara tidak akan sanggup. Makanya berdoa, Tuhan beri saya kekuatan untuk saya bisa mendengarkan firman-Mu terus menerus. Ya, biar kita diberikan kekuatan. Kalau kita diberikan kekuatan, kita sanggup melakukannya. Seperti Maria sanggup. Marta sama Maria secara fisik lebih capek Marta. Tetapi yang lebih kuat adalah Maria. Marta kalau disuruh duduk di bawah kaki Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mungkin dia kayak cacing kepanasan.
udah gak betah. Aduh, Yesus ngomongnya lama lagi. Saudara mesti tahu, Yesus kalau sampaikan firman itu gak sebentar. Itu cukup lama. Perhatikan ketika Yesus khotbah di bukit, berapa pasal itu? Ya. Matius 5 sampai 7. Itu berapa lama? Petrus khotbah berapa lama? Dia kutip dari Yoel, dia kutip dari nabi-nabi, dia kutip dari nubuatan lain-lain. Banyak saudara. Udah ngomong panjang lebar, terakhirnya baru bertobatlah. Enggak di awal bertobatnya. Enggak di awal bilang bertobatlah. Enggak, dikasih tahu dulu sejarahnya. Panjang itu saudara. Saudara harus punya kekuatan untuk menanti. Saudara harus punya kekuatan untuk mendengarkan firman Tuhan secara terus-menerus. Sampai saudara paham, mengerti maksud firman Tuhan apa. Saya lanjut ke poin selanjutnya. Poin keempat. Kenali Roh Kudus. Karena janji Bapa adalah Roh Kudus. Kenali Roh Kudus bukan dari apa kata orang atau kabar berita. Tetapi dari firman Tuhan. Kenali Roh Kudus bukan dari apa kata orang atau kabar berita. Tetapi dari firman Tuhan. Yohanes 16. Ini tentang Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara harus tahu tentang Roh Kudus. Jangan dari apa kata orang. Atau dengar berita. Roh Kudus di sana begini, Roh Kudus. Sehingga saudara tidak paham kebenarannya. Ketika saudara tahu kebenarannya, saudara tahu bahwa apa yang firman Tuhan katakan tentang Roh Kudus, itu benar-benar sangat masuk akal. Dan Roh Kudus bisa bekerja melalui kita untuk menyatakan tanda-tanda heran dan mujizat. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi diberitahu dulu, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ini saya bicara hanya singkat secuplik saja. Saudara bisa melihat dari firman Tuhan yang dulu tentang Roh Kudus, ya, master key itu tentang Roh Kudus. Saudara bisa tahu ada roh kebenaran, roh penghibur, itu banyak. Jadi saudara dengar dari situ, saudara akan tahu pribadi Roh Kudus. Nah ini saya hanya berikan sedikit. Karena kalau saya berikan yang semuanya lagi, berminggu-minggu lagi saudara. Ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Artinya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya di dalam kita tidak akan ada dusta. Di dalam kita tidak akan ada kebohongan. Karena kalau di dalam kita ada Roh Kudus itu roh kebenaran. Karena roh kebenaran, dia memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya pertama, kebenaran itu lawan katanya adalah bohong. Terus yang kedua, lawan katanya adalah salah. Ya. Tuhan akan memberikan kita lewat Roh Kudusnya segala kebenaran. Bukan kesalahan demi kesalahan. Artinya apa? Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, kita tidak salah. Kelihatannya kok ini mustahil. Kok mustahil ya? Tapi terjadi. Mustahil, tapi terjadi. Itulah roh kebenaran. Lalu, kebenaran, lawan kata yang lainnya adalah penyesatan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tidak akan membawa kita kepada penyesatan. Jadi kalau ada penyesatan, di situ bukan Roh Kudus. Artinya apa? Itu dia sendiri. Itu jiwanya.
Sehingga di situ terjadi penyesatan. Tetapi kalau Roh Kudus yang ada di dalamnya tidak akan terjadi penyesatan. Karena Roh Kudus senantiasa membawa kita kepada seluruh kebenaran. Seluruh artinya seluruhnya. Bukan berarti ada sedikit bohong, ada sedikit dusta. Tidak. Roh Kudus berfungsi sebagai roh kebenaran dan akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, kebenarannya kita sebagai seorang anak apa? Nah, Roh Kudus yang akan beritahu. Kebenarannya apa? Untuk mendengar firman Tuhan, kebenarannya apa? Nah, Roh Kudus yang beritahu. Ya. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita kalau berkata-kata bukan dari diri kita sendiri. Bukan semua yang kita inginkan itu yang kita katakan. Tidak. Tetapi apa yang Tuhan inginkan itulah yang kita katakan. Yang kita perkatakan bukan sampah yang ada di dalam hati kita lagi. Tetapi yang kita katakan adalah firman yang ada di dalam roh kita. Ya. Ketika kita katakan itu firman, itu sebabnya yang kita katakan terjadi. Karena ada kekuatan Allah di situ. Ya. Haleluya. Lalu, selanjutnya dari poin yang keempat. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah hafal ayat ini? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka kuasanya akan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan, maka akan ada tanda-tanda heran dan mujizat. Ada hal-hal ilahi dan supranatural terjadi dalam hidup kita. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, kenapa mujizat-mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita? Nah, yang menjadi pertanyaan bukan apakah Roh Kudus bekerja, bukan. Tetapi apakah engkau sebagai manusia yang diberikan hak bebas, apakah engkau sudah mengaktifasi Roh Kudus yang ada di dalammu? Karena banyak orang yang menerima baptisan Roh Kudus hanya doa dalam bahasa roh saja. Lalu ketika melakukan segala sesuatu, itu Roh Kudusnya seperti tidak ada lagi. Ketika berkata-kata pakai bahasa Indonesia, seperti tidak ada Roh Kudus. Bisa memperkatakan apa saja. Itu namanya engkau tidak mengaktifasi Roh Kudus. Kalau engkau mengaktifasi Roh Kudus, maka apa yang engkau katakan itu selaras dengan firman. Kalau Roh Kudus sudah diaktifasi, hanya tinggal masalah waktu. Maka engkau bisa melihat tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang baru menyertai engkau. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa. Lalu, ayat yang selanjutnya, Lukas 24. Lukas 24, kita kembali ke Lukas 24. Ayat ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Apa yang Tuhan telah katakan kepada saudara, itulah yang akan digenapi. Firman apa yang datang kepada saudara, itulah yang akan digenapi. Ya, nantikanlah itu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kuasa dan kuasanya bukan kuasa yang berada dari dunia ini, yang berasal dari dunia ini, tetapi kuasa yang berasal dari tempat tinggi. Artinya ini kuasa di atas kuasa yang lain. Roh Kudus memiliki kuasa, itu sebabnya saudara bisa merasakan mujizat-mujizat yang baru. Karena apa? Karena Roh Kudus yang di dalammu itu diaktifasi. Roh Kudus diaktifkan. Engkau mulai doa dalam bahasa roh. Nah, doa bahasa roh itu baru permulaan, saudara. Bukan dengan doa bahasa roh. Saudara sudah terima baptisan Roh Kudus, saudara doa bahasa roh, lalu saudara merasa menjadi orang sakti. Enggak begitu, enggak ada orang sakti.
Karena semua kekuasaan bukan berasal dari kita, berasal dari Tuhan. Kita baru terima baptisan Roh Kudus, udah merasa paling suci. Enggak begitu. Itu baru awal untuk Tuhan memakai kita. Ya, itu sebabnya poin yang kelima. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Secara umum, semua orang yang sudah menerima Roh Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menjadi saksi, diperlengkapi menjadi saksi. Kisah 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Engkau akan menjadi saksi. Ketika engkau menjadi saksi, maka nama Tuhan yang akan dimuliakan, bukan namamu. Walaupun di antara saudara mungkin ada yang bernama mulia, tapi tetap yang dimuliakan adalah Tuhan. Nah, menjadi saksi ini secara umum. Artinya apa? Saudara tidak bisa berkata, saya tidak punya karunia untuk berkhotbah. Semua orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus bukan disuruh berkhotbah. Tuhan membangkitkan orang-orang, Tuhan membangkitkan Bapa rohanimu untuk melakukan itu untuk engkau. Tetapi semua orang bisa menjadi saksi. Nah, masalahnya kebanyakan orang menjadi saksi maunya khotbah. Nah, itu salah. Kalau menjadi saksi ya menjadi saksi. Apa maksudnya saksi? Saksi itu orang yang melihat kejadian. Ada di TKP. Kalau orang cuma melihat video saja, itu enggak sah menjadi saksinya. Karena cuma lihat lewat video. Video bisa diedit. Tapi kalau orang yang ada di tempat melihat kejadian, kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Roh Kudus dinyatakan. Ini saksi. Dan yang kedua, saksi adalah orang yang menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi kita yang merasakan, waktu kita sakit disembuhkan. Kita kekurangan diberikan kelimpahan. Nah, ini kita menjadi saksi. Jadi menjadi saksi itu tidak sulit. Yang menyulitkan adalah pikiran kita. Saudara seperti cerita aja. Saudara cerita kepada orang lain. Tahu nggak? Saya tuh waktu kemarin itu sakit. Tapi saya berdoa. Tuhan tolong. Saya disembuhkan. Jadi ketika ditanya, bagaimana tuh prosesnya? Saudara tahu. Karena apa? Saudara yang mengalami. Tapi kenapa seringkali orang kalau bicara suruh, Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan. Oh iya, gimana tuh caranya? Nah ini, ayo kita sama-sama cari tahu. Enggak begitu, itu bukan saksi. Saudara belum saksi. Tetapi kalau saudara mengalami, apapun yang ditanya, saudara bisa jawab. Kenapa? Terjadi dalam hidupmu. Apakah itu perlu karunia untuk berkhotbah? Enggak perlu. Saudara cuma cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Udah menjadi saksi. Jangan dipersulit lagi. Tapi saya nggak tahu ayat Alkitab. Siapa yang suruh bawa-bawa ayat? Firman Tuhan jelas katakan. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menjadi saksi. Udah itu aja. Mulai belajar bersaksi. Saudara yang sudah terima baptisan Roh Kudus, ayo belajar bersaksi. Ikuti tuntunan Roh. Jangan puas dengan menerima baptisan Roh Kudus, terus udah. Cuma doa bahasa roh aja. Terus habis itu apa? Ya udah. Enggak. Bahasa roh ingat permulaan. Bukan akhir. Permulaan dari pencurahan roh. Jadi biar kita menjadi saksi. Kita yang melihat kejadian, kita yang mengalami kejadian itu. Jadi saudara yang masih hidupnya tidak sesuai dengan firman, ayo deklarasikan. Sehingga apa yang ada, yang kelihatan oleh matamu, fakta yang kelihatan oleh matamu, itu ditaklukkan menjadi sesuai dengan firman.
Lukas 24 ayat 48 itu berkata, kamu adalah saksi. Jadi ini benar-benar kita adalah saksi. Menjadi saksi bukan berarti khotbah. Bukan berarti saudara harus tahu ayat-ayat Alkitab. Walaupun saudara harus baca Alkitab. Karena kalau saudara tidak baca Alkitab, firmannya dari mana? Kan saya dengar khotbah. Iya, ketika ada orang berkhotbah, saudara tahu dari mana itu ayat benar. Baca Alkitab. Dikit kok, cuma dari Kejadian sampai Wahyu. Baca aja setiap hari, nanti pasti berakhir di Wahyu. Yang jadi masalah ketika baca kitab Kejadian, terus tiba-tiba mandek, sebulan kemudian baru ingat, oh iya mau baca. Baca lagi, bacanya dari kitab Kejadian lagi, Kejadian 1. Ya nggak selesai-selesai, ini wahyunya lama amat datangnya. Ya saudara yang membuat lama. Tapi kalau saudara mau baca terus, tiap hari baca, maka saudara akan penuh dengan firman. Satu saat ketika saudara baca, tiba-tiba firman itu terbuka, tersingkap begitu saja. Dan Tuhan bicara dalam hidupmu. Dan engkau menerima berkat dari firman yang engkau baca. Bukan hanya yang dari engkau dengar saja, tetapi juga dari yang engkau baca. Itu sebabnya saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Saksi di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang Tuhan firmankan itu terjadi. Karena ketika Saulus hadir di dalam gereja mula-mula itu, maka dia menyeret orang-orang. Ya, dia membunuh orang-orang percaya, dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Sehingga mereka tersebar, para murid tersebar yang tadinya mereka di Yerusalem. Firman Tuhan pasti digenapi. Dia tersebar, mereka tersebar di Yudea, di Samaria, dan pada akhirnya Paulus sendiri yang menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Dia bertobat dan dia yang membawa Injil kerajaan ke seluruh dunia. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah berfirman, artinya akan ada penggenapannya. Kalau sudah ada penggenapannya, artinya engkau bisa menjadi saksi. Engkau adalah saksi yang dibangkitkan oleh Tuhan. Bukan saksi yang dipakai oleh dunia ini, tetapi saksi yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadilah saksi sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Biar engkau melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata. Engkau mengalami bahwa pekerjaan Tuhan itu nyata. Ayo bangkit. Mulai deklarasikan firman. Mulai dengarkan firman dengan penuh perhatian. Bangkit. Biar roh di dalam engkau selalu bergelora, selalu berkobar-kobar. Sehingga apa yang engkau lakukan selaras dengan firman. Biar Tuhan bekerja di dalam hidupmu, menyatakan kuasanya di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Kami percaya engkau terus bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami benar-benar berada dalam hadirat-Mu senantiasa. Berikan kami kekuatan untuk menantikan firman Tuhan digenapi. Karena kami percaya ketika firman Tuhan dilepaskan, maka penggenapannya akan datang kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.